Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari, dibaca marfu, mansub, majzum dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tentang fi'il mudhari mustahil kamu bisa kuasai kalau kamu tak tahu apa itu dhamir. Mustahil bisa kamu kuasai kalau kamu tak hafal dhamir. Kemudian tak tahu macam mana cara mendeteksi ini domirnya apa, huwa kah, huma kah, hum kah, sampai ke ana nahnu bawah. Kalau domir ini tak kamu kuasai dan kamu tak tahu cara mendeteksinya, maka selamanya fi'il mudhari tidak akan pernah kamu kuasai. Itu sama dengan kamu mau masak rendang daging, tapi kuali tak ada, daging tak ada, minyak tak ada, kompor tak ada, api tak ada. You mau masak pakai apa? Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan ada kalimat dalam bahasa Indonesia, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Misalnya ditulis seorang muslim sedang melihat. Ada kata benda seorang muslim, kemudian ada kata kerjanya sedang melihat. Ini kita tulis dengan benda, ini kita tulis dengan kerja. Benda itu namanya isim, kerja itu namanya fi'il. Ya, fi'il. Perhatikan baik-baik. Tugasmu yang pertama adalah kamu terjemahkan seorang muslim itu bahasa Arabnya apa. Jangan kamu tuliskan seorang wahidun muslimun. No, salah. Ini amatiran. Ini orang yang baru kemarin sore belajar bahasa Arab. Tak mau. Cara menulisnya macam mana? Tengok, perhatikan baik-baik. Biasakan menulis bahasa Arab dengan kaidah yang benar. Gunakan alif lam di belakang, di depan, bukan di belakang, di depan. Al-muslim. Tengok baik-baik. Seorang muslim diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi al-muslim. Tugasmu selanjutnya adalah kita harus mencari ini laki-laki atau perempuan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini laki-laki atau perempuan? Jawabannya adalah ini laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena tidak ada ta marbutoh. Jadi kalau perempuan macam mana? Dirubah menjadi al-muslimatu. Al-muslimatu. Ini laki-laki tak ada ta marbutoh, ini perempuan karena ada ta marbutoh. Tugas selanjutnya apa? Ditengok ini domirnya apa. Dari huwa, huma, hum sampai dengan anna, nahnu, yang mana satu dia. Kalau kita tak tahu domirnya apa, maka kata kerjanya mustahil bisa ditulis dengan benar. Jadi macam mana cara mengetahui ini domirnya apa? Mudah saja. Tengok baik-baik. Asal di depannya ada alif lam, di belakangnya tidak ada tambahan alif ni, tidak ada tambahan waw sukun na, tidak ada tambahan ini setelah huruf mim di belakangnya, maka makna kalimat ini sudah pasti satu. Domirnya sudah pasti huwa. Kenapa huwa? Karena dia laki-laki. Apa tanda dia laki-laki? Tidak ada ta marbutoh. Sebaliknya al-muslimatu, asal di belakangnya tidak ada tambahan alif ni, tak ada tambahan waw sukun na, maka maknanya pasti satu. Karena dia ada ta marbutoh, di depannya ada alif lam, maka dhamirnya pasti hiya. Ini di belakang tak ada ta marbutoh, di depan ada alif lam, dhamirnya pasti huwa. Kalau dah jumpa isimnya dhamir huwa, maka fi'il mudhari'nya wajib didahului oleh huruf ya. Oke. Kita tulis di sini melihat. Melihat bahasa Arabnya apa? Nadhara yanzuru. Pelajaran kita tentang fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau domirnya sudah hiya, maka fi'il mudhari'nya wajib didahului oleh huruf ta. Loh, kenapa ta bukan ya? Ingat, huruf yang di depan ini itu bisa berubah menjadi 4 huruf. Bisa alif,
bisa nun, bisa tetap ya, bisa berubah menjadi ta. Hati-hati kamu. Jadi dia tak selamanya ya, bisa alif, bisa nun, bisa ya, bisa ta. Kapan dia ya? Salah satunya kalau dhamirnya huwa. Kapan dia berubah menjadi ta? Salah satunya kalau dhamirnya adalah ya. Kita lanjut. Ini kalau mana? Satu. Macam mana misalkan perintahnya adalah dua orang muslim. Jangan kamu tulis isnani muslim. Bla bla bla. No. Isnaninya kamu buang. Jangan jadi amatiran, harus profesional. Caranya macam mana? Tulis al-musli sampai li saja. Huruf terakhir jangan diharokat. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan dia satu karena tak ada tambahan alif ni, tak ada tambahan waw nun. Maknanya satu. Jadi kalau maknanya dua macam mana? Betul atau tidak ditulis dengan al-muslimu isnani? Salah. Kenapa? Karena kalau tidak ada tambahan alif nun, tak ada tambahan waw nun, itu tandanya dia satu. Sementara tugas kita adalah merubah dia. Dua orang muslim. Macam mana caranya? Perhatikan baik-baik. Mim dengan alif bisa ditambah, bisa digabungkan? Bisa. Tambah alif dan ni. Kalau ada tambahan alif dengan ni, itu maknanya pasti dua. Pasti dua. Jadi macam mana cara merubahnya? Mudah saja, perhatikan. Ingat, al-muslim, mimnya jangan diharokati dulu. Mim dengan alif bisa digabung, kita gabungkan, masukkan ni. Apa harokat mim? Dari dhammah kita rubah menjadi fathah. Perhatikan. Ada alif lam di depan, ada tambahan alif ni di belakang. Ini artinya mustahil satu. Kenapa mustahil satu? Karena yang makna satu tidak ada tambahan di belakang. Kalau sudah ada tambahan di belakang, mustahil maknanya satu. Jadi ini maknanya apa? Karena tambahannya alif dengan nun, maka maknanya pasti dua. Pasti dua. Dhamirnya apa? Perhatikan baik-baik. Ada ta marbuthah? Ada huruf ta? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada huruf ta, maka dia pasti laki-laki. Loh, laki-laki kan banyak. Bisa huwa, bisa huma, bisa anta. Macam mana cara mendeteksinya? Mudah saja. Ada alif lam di depan, ada tambahan alif ni di belakang. Dhamirnya pasti huma. Laki-laki. Artinya mereka berdua, dua orang muslim. Kalau dhamirnya sudah huma, maka huruf mudhari'nya wajib menggunakan huruf ya. Kalau yang perempuan macam mana? Tinggal tambahkan, tulis al-muslimat. Anggap aja huruf ta marbuthah ditulis. Karena menunjukkan dua itu tambahannya alif dengan ni. Ta dengan alif bisa ditambah, ta marbuthah plus alif sama dengan ni bentuk tulisannya. Jangan kamu tulis gini, itu jadi kof dia, tak mau. Oke. Ta marbuthahnya kita hilangkan, jadikan dia seperti ta biasa. Al-muslima. Oke. Tengok baik-baik. Ini dhammah dirubah menjadi fathah. Dirubah dia menjadi fathah. Nih, fathah alif ni. Fathah alif ni. Kalau sudah dapat kalimat al-muslimatani, macam mana menentukan kalau apa dhamir dia? Mudah saja. Ada alif lam di depan, kemudian ada ta marbuthah sebelum alif dengan ni, ada ta. Ada ta sebelum alif dengan ni, ada ta sebelum alif dengan ni. Berarti dhamirnya pasti huma perempuan. Pasti huma perempuan. Hati-hati kamu. Kalau dia sudah perempuan, maka fi'il mudhari'nya wajib didahului oleh huruf ta. Jangan iya. Kalau dia dah ada ta di sini, tambahan alif ni, kamu dahului ya, ini jadinya bencong nanti. Kenapa bencong? Karena isimnya perempuan, pekerjaannya kok laki-laki. Oh, bencong jadinya. Atau sebaliknya, ini al-muslimani, kamu ganti dia dengan ta. Dah jelas-jelas ini laki-laki. Apa kerjaannya perempuan? Tentu bencong dia. Harusnya dia gagah jadi berdandan pula dia. Kan gitu, hati-hati kamu.
salah kamu menentukan dhamir, maka pekerjaannya salah, maknanya pun salah. Laki-laki jadi pekerjaan perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bencong, hati-hati, haram hukumnya. Yang ketiga, kita rubah misalkan seorang ini diganti dengan banyak muslim. Salah satu temanmu, saya suruh menerjemahkan banyak muslim, ditulisnya kasirun muslimun. No, salah. Tak ada cerita kasirun lagi. Langsung, karena dia isim, biasakan nulis isim di awal kalimat menggunakan alif lam. Tulis. Macam yang asli. Bentar lu, nampak tak? Geser sikit. Tulis dia macam yang asli. Tengok baik-baik. Tambahan alif ni dah diambil sama yang di atas. Artinya maknanya dua. Yang tak ada tambahan dah diambil dengan yang atas. Tinggallah waw dengan nun. Ini maknanya dua, waw dengan nun pasti maknanya. Pasti tiga. Pasti sudah tiga. Jadi macam mana caranya? Mim tambah waw bisa digabung? Bisa. Jadinya macam mana? Tulis saja. Janganlah kau lengkokkan ini terlalu panjang nanti. Potong sini sikit. Yang pandailah sikit. Nanti dilengkok pula ke bawah sini. Tambahkan dengan na. Sukun dengan al-musli. Tengok mimnya macam mana? Balik lagi. Kalau ini dirubah menjadi fathah, ini mimnya tetap dhamma. Tambahannya waw dengan na, harokat sebelumnya tetap dhamma. Tambahan alif dengan ni, harokat sebelumnya dirubah menjadi fathah. Kenapa penting? Karena nanti kaitannya dengan fiilnya. Ini tak ada tambahan, harokatnya dhamma. Okey. Kalau sudah macam gini, cara mendeteksinya macam mana? Alif lam di depan, tak ada. Ada tu huruf ta? Tak ada. Asal tak ada huruf ta berarti dia laki-laki. Ada waw dengan na berarti dia maknanya tiga ke atas. Laki-laki berkumpul 3 orang kelebih ke atas, itu domirnya pasti hum. Kalau domirnya sudah hum, maka fi'il mudhari'nya nih huruf di depannya wajib menggunakan huruf ya. Jangan kau ganti jadi ta, nanti jadi banci dia. Wajib huruf ya. Macam mana dengan kalau dia perempuan? Mudah saja. Tulis kalimat al yang kalimat aslinya. Dengarkan. Kalau laki-laki itu tambahannya waw dengan nun. Kalau perempuan itu tambahannya adalah alif dengan ta. Alif dengan ta. Ta marbutoh tambah alif bisa? Ta marbutoh tambah alif sama dengan jangan kau bikin ini jadi huruf qaf dia. No. Ini jadi rubah. Tambahkan ta, tambahkan alif, tambahkan ta, taknis. Al-muslimat. Alif lam di depan, ada tambahan alif dengan ta di belakang. Ini maknanya pasti 3 ke atas. Karena dia ada ta, otomatis dia adalah perempuan. 3 ke atas, kumpulan 3 perempuan ke atas, itu domirnya adalah hunna. Ingat, hunna bukan hum. Kalau hum itu laki-laki, hunna perempuan. Kalau domirnya sudah hunna, maka fi'il mudhari'nya, huruf fi'il mudhari'nya wajib menggunakan huruf ya. Jangan dirubah-rubah. Al-muslimu, 1 orang perempuan, laki-laki, tak ada tambahan alif lam, tak ada tambahan nun. Al-muslimani artinya 2 orang laki-laki, ada tambahan alif dengan ni. Al-muslimunya 3 orang laki-laki lebih ke atas, tambahannya waw dengan nun. Domirnya huwa karena alif lam tak ada tambahan. Domirnya huma ada alif lam ada tambahan. Domirnya hum alif lam ada tambahan. Ingat, dia laki-laki karena tak ada tambahan huruf. Al-muslimatu 1 karena tak ada tambahan, domirnya hiya. Al-muslimatani ada tambahan alif ni, ada diawali oleh alif lam karena ada ta marbutoh, domirnya huma perempuan. Al-muslimatu alif lam ada tambahan alif dengan ta di belakangnya, domirnya pasti hunna. Huwa fi'il mudhari'nya ya, huma fi'il mudhari'nya ya, hum fi'il mudhari'nya ya.
Hiya fi'il mudhari'nya ta, huma untuk perempuan fi'il mudhari'nya ta, al muslimatu hunna fi'il mudhari'nya didahului oleh huruf iya. Sekarang macam mana merubah fi'il mudhari'nya? Mudah saja. Oke. Tengok, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya adalah nadhara yanzuru. Ingat, ini namanya huruf fi'il mudhari'. Huruf nun ini istilahnya fa fi'il. Huruf tha ini istilahnya ain fi'il. Huruf ra ini istilahnya lam fi'il. Fa ain lam fi'il. Ingat baik-baik. Tengok kalimat al-muslimu, seorang muslim sedang membaca. Huruf karena dhamirnya huwa, maka huruf mudhari'nya didahului oleh huruf ya, maka tinggal kamu tulis yanzuru. Ya, fa ain lam fi'il tak ada yang berubah, mudah. Al muslimu yanzur. Kita balik. Al muslimatu. Al muslimatu huruf mudhari'nya didahului oleh huruf ta, maka tinggal kamu ganti saja. Ya dirubah menjadi ta. Tanzuru, selesai. Al muslimatu tanzuru. Al muslimani, dhamirnya adalah huma. Tadi di awal sudah saya sebutkan, kalau huma maka huruf mudhari'nya didahului oleh huruf ya. Sama dengan gua, betul? Betul. Sekarang macam mana merubah fi'il mudhari'nya? Kamu tulis dulu aslinya. Yanzu, oke. Ini fa fi'il, ini ain fi'il. Lam fi'ilnya jangan diharokati dulu. Terus tugasmu selanjutnya apa? Tengok, tambahkan alif dengan ni. Tambahkan alif dengan ni. Tambahan alif dengan ni. Tengok harokat sebelum alif dengan ni di sini apa? Fathah. Betul? Ini harokat fathah sebelum alif dengan ni. Di sini juga sebelum alif dengan ni harokatnya wajib fathah. Artinya lam fi'ilnya wajib fathah. Sama buntut terakhirnya sama. Fathah alif ni. Fathah alif ni. Loh, di depannya kok tak sama? Ini ada alif lam, ini ya. Itulah yang membedakan. Ini isim, ini fi'il. Paham ya? Belakang buntutnya 3 ekor belakang sama-sama. Fathah alif ni, fathah alif ni. Ininya kok beda? Oh beda, karena ini isim, ini fi'il. Belakangnya kok sama? Itu nanti, tak usah terlalu banyak bertanya. Nanti pening saya menjelaskan. Oke. Kalau yang perempuan macam mana? Sama. Huruf dhamirnya huma, huruf mudhari'nya diganti dengan huruf ta, tulis saja. Ingat, lam fi'ilnya di stop dulu. Di stop dulu. Oke. Ada tambahan alif dengan ni? Ada. Tambahkan. Oke. Apa harokat sebelum alif dengan ni? Sama, fathah. Tambahkan fathah. Artinya, antara laki-laki dan perempuan untuk jumlah yang bermakna 2, 3 belakang itu sama semua. Sama semua. Apa yang membedakan dia? Di depan saja. Di depan yang berbeda. Di depan. Belakangnya sama? Sama. Selanjutnya, al-muslimuna, karena dhamirnya hum. Hum itu huruf mudhari'nya menggunakan huruf ya. Macam mana caranya? Tulis dulu. Tulis. Ingat, lam fi'ilnya dipending dulu. Jangan diharokati. Setelah itu apa perintahnya? Tambahkan waw dengan ro dengan waw bisa digabung? Tidak bisa. Tambahkan waw dengan na. Harokatnya macam mana? Sama. Ini waw sukun na, ini pun waw sukun dengan na. Terus macam mana cara mengharokati lam fi'ilnya? Mudah saja. Tengok, harokat sebelum waw dengan nun apa? Dhamma. Tinggal bikin dhamma. Ini tambahannya menunjukkan dia makna 3. Ini persamaan ujung dari isim dan fi'il. Dhamma waw sukun na. Dhamma waw sukun na. Tambahannya waw sukun dengan na, tambahannya waw sukun dengan na. Lam fi'ilnya dhamma, sebelum waw sukun dhamma. Apa perbedaannya? Perbedaannya di sini ada alif lam, di sini tak ada alif lam. Tahu kamu kenapa ini pakai alif lam? Tahu kamu kenapa ini tidak menggunakan alif lam? Ini pakai alif lam karena dia isim, ini tidak menggunakan alif lam karena dia fi'il. Karena fi'il tak boleh menggunakan alif lam. Dapatlah kalimat al-muslimuna yang turuna. Kemudian yang perempuan macam mana? Kalau yang perempuan ini agak sedikit rumit, tapi perhatikan baik-baik. Dia tetap
menggunakan huruf ya, huruf mudhari'nya tetap menggunakan huruf ya. Kamu tulis saja dulu. Yan. Ingat lam fi'ilnya jangan diharokati dulu. Tengok baik-baik. Loh, ini macam mana? Kalau ini kan tiga di belakang sama semua. Kalau ini sama atau tidak berbeda? Tengok baik-baik. Ini tambahannya kan alif dengan ta. Kalau ini tambahannya cuma huruf nun saja. Tambahannya cuma huruf nun saja. Lam fi'ilnya wajib sukun, wajib sukun. Tambahannya only nun, lam fi'ilnya wajib sukun. Al-muslimatu yanzurna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Al-muslimu yanzuru, al-muslimani yanzurani. Atau huwa yanzuru, huma yanzurani, hum yanzuruna, hiya tanzuru, huma tanzurani, hunna yanzurna. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut dengan fi'il mudhari dibaca marfu'un. Kalau ditanya kenapa dia marfu, karena dia tidak didahului oleh huruf an, lan, dan lam. 3 saja dulu. Di depan dia ini, di depan fi'il ini tidak ada huruf an, tidak ada huruf lan, tidak ada huruf lam di depannya. Maka kalau tak ada 3 huruf di depan ini, fi'il mudhari itu disebut dengan fi'il mudhari dibaca marfu. Ini juga sama, fi'il mudhari dibaca marfu. Kenapa? Karena di depannya di sini, setelah fi'il, setelah isim ini, sebelum fi'il tidak ada huruf an, tidak ada huruf lan, tidak ada huruf lam. Maka dia disebut dengan fi'il mudhari dibaca marfu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.